Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM. Nah di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk parfum pewangi dan pengharum mobil. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk membangun dan mengembangkan bisnis parfum pewangi dan juga pengharum mobil. Oleh karena itu semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian ingin membangun produk tersebut, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video buka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamin Race, apa sih itu produk parfum pewangi dan pengharum mobil? Jadi sahabat, produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini adalah jenis produk yang dirancang untuk memberikan aroma segar dan menyenangkan di dalam kabin kendaraan mobil. Nah formulasinya ini mengandung campuran bahan pengharum, pelarut, dan pengikat aroma yang bekerja menentarakan bau tidak sedap seperti asap rokok, makanan, atau kelembaban, sekaligus menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Next pertanyaan, Kamin HC, apa saja sih fungsi utama dari produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, fungsi utamanya ini adalah untuk memberikan aroma segar di kabin kendaraan, menetralkan bau tidak sedap seperti asap rokok, makanan, atau kelembaban, serta menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, selain itu, beberapa varian juga mengandung teknologi penghilang bau yang bekerja memecah partikel penyebab bau, bukan hanya menutupinya. Next pertanyaan, Kamin HC, lalu area mana saja sih yang bisa menggunakan produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini? Dan apakah semua produk tersebut aman untuk kesehatan? Jadi sahabat, produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini dapat digunakan di berbagai area kabin seperti gantungan di spion tengah, ventilasi AC, dashboard, cup holder, atau digantung di belakang jok. Nah, keamanannya ini tergantung nih pada bahan yang digunakan ya. Produk berkualitas itu biasanya menggunakan friction oil dan pelarut yang sesuai standar keamanan, bebas zat berbahaya seperti formaldehida atau flatat berlebih. Nah, tetap pentingnya membaca label dan mengikuti petunjuk penggunaan agar aman bagi kesehatan penumpang, termasuk anak-anak dan hewan peliharaan. Next pertanyaan, Kamin HC, lalu apa saja sih jenis-jenis parfum pewangi dan pengharum mobil serta fungsinya? Oke sahabat, nah jenis-jenisnya ini meliputi pertama ada yang gantung, jadi hanging air freshener. Ini praktis digantung di spion atau bagian kabin untuk memberikan wangi yang konstan. Yang kedua ada klip ventilasi AC. Nah ini dipasang di kisi AC menyebarkan aroma seiring hembusan udara dari AC. Yang ketiga spray. Ini disemprotkan langsung ke kabin atau permukaan kain untuk efek yang cepat. Lalu yang keempat ada gel atau pad. Nah ini diletakkan di dashboard atau cup holder melepaskan aroma secara perlahan. Yang kelima ada diffuser elektrik. Nah ini menggunakan tenaga listrik atau port USB untuk menyebarkan aroma secara merata. Nah fungsinya semua sama ya, menciptakan aroma segar, menetralkan bau, dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Namun nih tiap jenisnya ini memiliki keunggulan pada cara kerja dan daya tahannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamin HC, apa saja sih bentuk produk parfum pewangi dan pengharum mobil di pasaran saat ini? Jadi sahabat, bentuknya ini sangat beragam ya. Antara lain pertama ada botol spray. Ini praktis untuk penyemprotan langsung di udara
atau permukaan kain. Yang kedua, ada gantung kertas atau kain. Nah, ini bentuknya tipis, ringan, dan mudah dipasang di spion tengah. Yang ketiga, ada klip AC. Ini bentuknya kecil dan ringkas, menyebarkan aroma melalui hembusan angin dari ventilasi AC. Yang keempat, ada gel atau pad aromaterapi. Ini bentuknya padat atau semi padat, dilepaskan secara perlahan atau wangi tahan lama. Yang kelima, ada diffuser elektrik atau USB. Ini menggunakan tenaga listrik untuk menguapkan cairan pengharum secara merata. Nah, setiap bentuk ini memiliki karakteristik sendiri ya dalam ketahanan aroma, intensitas wanginya, dan juga kemudahan penggunaan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu siapa saja sih yang cocok menggunakan produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, produk ini cocok nih untuk semua pemilik atau pengguna kendaraan yang ingin kabin mobilnya selalu wangi dan juga nyaman. Mulai dari pengemudi pribadi, sopir taksi online, pengusaha rental mobil, hingga keluarga yang sering bepergian. Nah, sangat bermanfaat nih bagi mereka yang sering mengangkut penumpang, membawa makanan, atau memiliki hewan peliharaan di mobil, karena dapat membantu menghilangkan bau tidak sedap dan menciptakan suasana berkendara yang lebih menyenangkan. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini merupakan peluang yang bagus untuk pemula? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis parfum pewangi dan pengharum mobil ini merupakan peluang yang menarik untuk pemula ya, karena permintaan pasar yang stabil dan juga luas. Nah, produk ini termasuk kebutuhan pelengkap yang sering dibeli ulang. Harganya juga terjangkau dan mudah dipasarkan nih, baik secara offline di bengkel misalnya, toko aksesoris, maupun online melalui marketplace. Nah, modal awalnya juga relatif kecil, variasi produknya bisa banyak, dan bisa dikembangkan dengan merek sendiri untuk meningkatkan keuntungan. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih kendaraan itu perlu diberi produk parfum pewangi dan pengharum mobil, dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, kendaraan ini perlu diberi parfum pewangi dan pengharum mobil ini untuk menjaga aroma kabinnya tetap segar ya, menetralkan bau tidak sedap, serta menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman bagi pengemudi dan juga penumpang. Nah, waktu terbaik menggunakannya ini adalah setelah membersihkan interior mobil, setelah perjalanan jauh, atau ketika tercium bau menyengat seperti asap rokok, makanan, atau bau apak akibat kelembapan mobil. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa sih target pasarnya? Oke sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis parfum pewangi dan pengharum mobil ini bisa dimulai dari rumah dengan modal relatif kecil ya. Produknya juga mudah dibuat atau dikemas ulang, tidak memerlukan ruang produksi besar, dan bisa dipasarkan secara online maupun offline. Nah, target pasarnya ini meliputi pemilik mobil pribadi, pengemudi taksi online, bengkel dan salon mobil, toko aksesoris kendaraan, pengusaha rental mobil, serta komunitas otomotif yang peduli kebersihan dan juga kenyamanan kabin. Next pertanyaan, Kamil HC, seperti apa sih kandungan utama produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, kandungan utamanya ini biasanya itu terdiri dari fragrance oil atau minyak aroma sebagai sumber wanginya. Lalu ada pelarut seperti etanol atau air untuk membantu penyebaran aroma, serta bahan pengikat aroma agar wanginya tahan lama. Nah, beberapa produk juga menambahkan odor eliminator, yaitu untuk menetralisir bau tidak sedap, dan kadang mengandung ekstrak alami seperti lavender, lemon, atau peppermint untuk memberikan efek relaksasi sekaligus menyegarkan udara di kabin. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara membuat produk parfum pewangi dan pengharum mobil secara sederhana dari rumah? Jadi sahabat, cara sederhana ini adalah dengan mencampurkan fragrance oil, yaitu minyak aroma pilihan, dengan pelarut seperti etanol atau campuran air etanol di dalam wadah bersih. Lalu menambahkannya sedikit fixavit agar aromanya tahan lama. Nah, setelah tercampur rata, tuangkan ke botol spray, diffuser, atau kemasan gantung sesuai dengan jenis produk yang diinginkan. Gunakan takaran yang tepat ya, agar wangi itu tidak terlalu menyengat, dan pastikan semua bahan aman digunakan di dalam kabin mobil ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, varian parfum pewangi dan pengharum mobil apa saja sih yang umum dijual dan apa yang perlu diperhatikan? Jadi sahabat, varian yang umum dijual ini meliputi pertama ada aroma buah misalnya apel, jeruk, stroberi, lalu aroma bunga contohnya melati, mawar, lavender, lalu ada aroma herbal, peppermint, eukaliptus, lalu ada aroma kopi hingga aroma segar seperti Ocean Breeze atau New Car Skin. Nah, hal yang perlu diperhatikan ini adalah ketahanan aroma, keamanan bahan yaitu bebas zat berbahaya, kecocokan dengan selera target pasar kalian, dan kemasan yang praktis digunakan di mobil ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini, dan kira-kira berapa modal yang dibutuhkan serta peralatan apa saja yang diperlukannya? Jadi sahabat, langkah awalnya ini meliputi riset pasar terlebih dahulu ya, untuk menentukan aroma dan bentuk produk yang diminati, lalu mencari pemasok bahan baku berkualitas, menyiapkan desain
kemasan, serta mengurus legalitas usaha jika ingin dipasarkan secara luas. Nah, modal awalnya ini bisa dimulai dari 1-3 juta ya, tergantung dari skala produksi kalian. Nah, peralatan yang diperlukan juga ini antara lain gelas ukur, corong, botol atau kemasan gantung, alat pengaduk, timbangan digital, dan meja kerja bersih untuk meracik serta mengemas produk. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana nih cara menentukan formula produk parfum, wangi, dan pengharum mobil yang tepat? Dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, formula yang tepat ini ditentukan dengan menyesuaikan komposisi friction oil, pelarut nih seperti etanol atau air, dan juga bahan fiksatif sesuai intensitas aroma yang diinginkan. Nah, uji coba beberapa perbandingan pentingnya dilakukan untuk menemukan wangi yang pas ya sahabat, tahan lama namun tidak terlalu menyengat. Nah, di dalam proses produksi, hal yang perlu diperhatikan ini adalah kebersihan area kerja, penggunaan bahan yang aman dan sesuai standar, serta pencatatan takaran secara konsisten, serta juga pengemasan yang rapat agar aromanya tidak cepat menguap sebelum digunakan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan pengemasan produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pastikan ya semua bahan yang digunakan itu aman, berkualitas, dan sesuai dengan takaran, serta jaga kebersihan area kerja untuk mencegah kontaminasi. Nah, di dalam pengujian, cek ketahanan aroma ya, keamanan bahan terhadap kesehatan, dan efektivitasnya di dalam menetralkan bau. Nah, di dalam pengemasan, gunakan wadah yang rapat, tahan bocor, dan desain label yang menarik, serta memuat informasi penting seperti aroma, cara pakai, dan tanggal produksi, serta lengkapi label dengan informasi produk, cara pakainya, tanggal produksi, dan nomor izin edar PKRT. Nah, kemasan yang rapi dan profesional ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa sih strategi pemasaran yang efektif? Bagaimana cara membangun brand, dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini meliputi promosi nih melalui media sosial, marketplace, bengkel, toko aksesoris mobil, hingga komunitas otomotif. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada kualitas aroma, desain kemasan yang unik, identitas merek yang konsisten, serta testimoni pelanggan. Nah, di dalam menentukan harga jual, pertimbangkan juga nih biaya produksinya, kemasan, distribusi, margin keuntungan yang mau diambil, harga kompetitor, serta daya beli target pasar kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara memilih platform jualan online yang tepat untuk produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini? Serta strategi apa sih agar produknya dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform yang sesuai dengan target pasar kalian ya, seperti ini, marketplace populer Shopee, Tokopedia, Lazada untuk jangkauan luas, atau media sosial nih, Instagram, Facebook, TikTok untuk membangun interaksi langsung. Nah, strategi agar produknya dikenal luas meliputi pembuatan konten foto dan video yang menarik ya, lalu penggunaan iklan berbayar, kolaborasi dengan influencer otomotif, dan pemberian promo khusus. Nah, untuk membangun kepercayaan, tampilkan nih testimoninya, sertifikasi keamanan produk, serta ulasan positif dari para pembeli kalian. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap, jaga kualitas produk kalian ya, berikan pelayanan ramah, dan tawarkan program loyalitas seperti diskon pembelian ulang. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan harga khusus ya, dukungan materi promosi, dan sistem pemesanan yang mudah. Saat menangani keluhan pelanggan, responlah dengan cepat, dengarkan masalahnya, berikan solusi, dan penggantian produk bila diperlukan, dan jadikan dimasukkan itu sebagai bahan perbaikan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini penting ya untuk melindungi produk, menjaga aromanya tetap tahan lama, serta menarik perhatian konsumen. Nah, bahan kemasan yang disarankan ini antara lain botol plastik PET, botol kaca tebal, atau kemasan gantung laminate yang tahan bocor dan tidak bereaksi dengan cairan. Nah, informasi pada label sebaiknya mencakup mereknya nih, jenis aromanya, komposisi, cara penggunaan, tanggal produksi dan kadaluarsa, peringatan keamanan, serta identitas produsen dan juga nomor izin edar PKRT. Nah, label yang jelas dan profesional ini akan membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas produk kalian di mata konsumen.
Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocoran di dalam bisnis parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar ya. Misalnya nih, kemasan kecil ukuran 5-10 ml, ini untuk tester, atau pemakaian singkat. Lalu kemasan besar misalnya 50-100 ml, ini untuk penggunaan dalam jangka panjang. Nah, tips hematnya di dalam pengemasan meliputi pertama, membeli kemasan secara grosir, lalu memilih desain sederhana tapi menarik, dan menggunakan label cetak yang massal. Nah, untuk menghindari kemasan bocor, pastikan juga penutupannya itu rapat ya. Gunakan segel atau sering wrap dan lakukan uji ketahanan kemasan sebelum produk kalian dipasarkan. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih strategi pemasaran yang efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini? Lalu apa tipsnya? Oke sahabat, strategi efektifnya ini meliputi promosi di media sosial dengan konten foto dan video menarik, lalu memanfaatkan marketplace untuk jangkauan yang luas, bekerja sama dengan bengkel atau salon mobil, serta mengikuti pameran otomotif lokal. Tipsnya, fokuslah pada keunikan aroma dan kemasan, tawarkan di promo launching misalnya, kumpulkan testimoni awal untuk membangun kepercayaan, dan gunakan iklan berbayar secara terukur untuk mempercepat pertumbuhan pasar. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih kode KBLI yang cocok untuk bisnis produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini? Jadi sahabat, agar legalitas produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini kamu tepat dan izin edarnya lancar, pilihlah KBLI yang sesuai dengan jenis dan produk fungsinya. Nah, KBLI produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini masuk ke dalam cairan pembersih deterjen, yaitu kode KBLI-nya 20231 ya sahabat. Jadi pastikan KBLI-nya ini sesuai dengan bahan, fungsi utama, dan target pasar produkmu agar proses legalitas lainnya seperti izin edar PKRT-nya itu berjalan lancar, sehingga produkmu bisa beredar di pasaran secara aman dan juga legal tanpa kendala. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha berjalan dengan sah dan dipercaya konsumen. Yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti parfum, pewangi, dan pengaruh mobil, sampo kendaraan, sabun, dan pembersih lainnya, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usaha. Nah, proses PKRT sendiri ini biasanya memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan, asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, sahabat, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk kalian bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamir HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena akan membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai parfum, pewangi, dan pengaruh mobil biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten nih, mulai dari logonya, warna, kemasan, hingga kayak komunikasi, ini akan membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Nah, sahabat, merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu sahabat, merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka dari itu, UMKM perlu memiliki sertifikat merek haki atau bukti pendaftaran ya, jika memang sertifikat hakinya belum terbit. Next pertanyaan, Kamir HC, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis produk parfum, pewangi, dan pengaruh mobil? Jadi sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena menjadi wajah pertama yang dilihat oleh konsumen kalian, dan akhirnya dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Nah, kemasan yang menarik dan profesional ini memberi kesan produk berkualitas dan terpercaya. Selain itu nih sahabat, desain yang informatif ini memudahkan konsumen memahami manfaatnya, cara pakai, dan keunggulan produk kalian. Kemasan yang ergonomis juga meningkatkan kenyamanan penggunaan. Dengan desain kemasan yang tepat, produk dashboard cleaner misalnya ini lebih mudah dikenal, diingat, dan direkomendasikan.
sehingga membantu membangun brand yang kuat dan meningkatkan penjualan produk parfum pewangi dan pengharum mobil kalian. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih memangnya jenis kemasan di dalam bisnis produk parfum pewangi dan pengharum mobil ini? Jadi sahabat, jenis kemasannya ini antara lain pertama ada botol spray ya. Ini praktis untuk penyemprotan langsung di kabin atau permukaan tertentu. Lalu ada botol roll on, ini cocok untuk penggunaan personal dengan aplikasi langsung. Yang ketiga ada kemasan gantung atau paper atau kain. Nah ini bentuknya tipis dan ringan, biasanya itu digantung di spion tengah. Lalu ada pot atau cup gel, ini berisi pengharum berbentuk gel yang menguap nanti secara perlahan. Lalu yang kelima ada diffuser elektrik atau USB, ini kemasan khusus dengan wadah isi ulang untuk aroma yang tersebar merata. Nah masing-masing ini memiliki jenis keunggulan dan kemudahan penggunaan serta ketahanan aroma dan juga tampilan visualnya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, mengapa sih kendaraan itu perlu menggunakan produk parfum pewangi dan pengharum mobil? Jadi sahabat, kendaraan ini perlu menggunakan parfum pewangi dan pengharum mobil untuk menjaga udara di dalam kabin tetap segar, menetralkan bau tidak sedap seperti asap rokok, makanan atau bau apek, serta nih menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman dan pastinya menyenangkan. Nah, aroma yang tepat juga dapat meningkatkan mood pengemudi dan penumpang sehingga perjalanannya terasa lebih rileks dan juga menyenangkan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih contoh merek produk parfum pewangi dan pengharum mobil yang tersedia di pasaran? Jadi sahabat, beberapa merek yang banyak dijumpai di pasaran nih ya, antara lain ada Little Tree, Glade Car, Ambi Pure Care, Stella Car Freshener, California Scan, Auto Fresh, dan Bagus Car Freshness, dan masih banyak lainnya sahabat. Nah, setiap merek ini menawarkan berbagai varian aroma, bentuk kemasan, serta tingkat ketahanan wangi yang berbeda-beda ya, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera dan juga kebutuhannya. Nah sahabat, berikut adalah produk parfum pewangi dan pengharum mobil yang sudah terdaftar HAKI dan juga sudah ada izin edar PKRT-nya. Kita lihat di sini mereknya Stella sudah terdaftar di HAKI merek ya sahabat, bisa dilihat di layar, dan juga sudah ada sertifikat izin edar PKRT-nya karena bisa dicek secara online. Ini bukti pengecekannya. Stella, mobil wangi perjalanan happy pengharum mobil. Contoh produk selanjutnya yang sudah terdaftar HAKI dan juga izin edar PKRT, kita bisa lihat di sini sahabat, mereknya adalah Glade. Nah, ini bentuknya banyak sekali jenis-jenisnya sahabat ya, untuk bentuk parfum mobilnya. Nah, ini juga sudah ada kelihatan untuk sertifikat izin edar PKRT-nya karena bisa dicek secara online. Nah, ini sudah lengkap sahabat, jadi bisa jualan secara nasional. Lalu ada lagi sahabat, ini contohnya produk parfum pewangi dan pengharum mobil yang sudah terdaftar HAKI ya, mereknya By Fresh. Nah, ini bentuknya untuk jenis-jenis dari pengharum mobilnya, dan ini juga sudah terdaftar di HAKI serta sudah ada sertifikat izin edar PKRT-nya karena sudah muncul hasil pengecekannya. Nah sahabat, itu adalah sedikit beberapa contoh dari produk parfum pewangi dan pengharum mobil yang sudah beredar secara nasional. Kalau kalian sudah punya izin edar PKRT, nanti kalian juga bisa dijual secara nasional ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT ini singkatan dari perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki legalitas agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan ya. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, sahabat, perlu diketahui ya, ini berikut adalah beberapa kategori produk dengan wajib izin edar PKRT dimiliki sebelum dipasarkan. Ada 6 kategori. Yang pertama kategori tisu dan kapas, yang kedua kategori sabun cuci, yang ketiga kategori pembersih, yang keempat kategori perawatan bayi dan ibu, yang kelima kategori antiseptik dan desinfektan, dan yang keenam kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk sahabat. Untuk yang pertama, tisu dan kapas ya kategorinya. Contoh produknya ada tisu basah, cotton bud, tisu dan kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci, contoh produknya ada deterjen bubuk, sabun mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain, dan lainnya. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, motor, mobil, pembersih kayu, pembersih lantai, kloset, porselen, penghilang noda, pembersih multiguna, dan juga sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada pupuk bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI. Lalu ada kategori antiseptik desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Lalu untuk kategori pewangi, ini ada contoh produknya pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Nah sahabat, tadi itu adalah kategori produk dengan wajib izin edar PKRT ya. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT
PKRT ini. Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini maka UMKM perlu memiliki akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV atau minimal PT perorangan ya. Nah, karena nanti pendaftaran akun legal kesnya ini melalui PBUMku di dalam sistem OSS badan usaha kalian. Lalu siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikat hakinya belum terbit, lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini dapat kalian lakukan juga di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian masing-masing. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya produknya masih rumahan, apakah bisa PKRT juga? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM dengan skala rumahan dan produk yang masih sedikit dan kecil. Nah, yang terpenting sahabat, itu adalah syarat dokumennya terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya sahabat, yaitu persyaratan administrasi dan juga teknis yang nantinya dilampirkan di dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah data administrasi. Yang kedua, formulir AA, ini berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD, ini berisi kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, jawabannya ada ya. Silakan berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT bisa kalian lihat di layar. Kita cek di sini untuk ada nomor PBUMku-nya, ada nomor Kemenkes RI PKD. Nah, inilah nomor PKRT kalian. Kemudian ada nama dagang produknya, kategori produknya, subkategori, jenis produk, bentuk kesediaan, kemasan, nama produsennya, serta ada masa berlakunya sahabat. Perlu diketahui juga untuk masa berlaku PKRT ini adalah 5 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT kami ini memiliki beberapa kemasan? Jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan kalian ya dan netonya dengan maksimal per kemasan 3 neto ya. Karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian yang berlaku selama 5 tahun. Jadi walaupun beli produksi, kalian masukkan aja karena manfaatkan space yang ada dan ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, contohnya sebagai berikut sahabat bisa lihat di layar. Ini nomor izin edar PKRT. Nah, kemasannya ada pouch, botol, jerigen, dan drum. Nah, untuk kemasan pouch nih, untuk ukurannya ini ada 3, 250, 450, 600. Nah, begitupun dengan kemasan yang lainnya. Jadi nanti kalian saat pengajuan, isikan saja semua kemasan yang ingin kalian produksi atau sudah diproduksi ya, agar memanfaatkan space yang ada. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat paten merek hakinya belum terbit? Jadi sahabat, jawabannya tidak ada survei ya, atau kunjungan offline, karena saat ini semua sistem pengajuannya itu PBUMku, dalam hal ini PKRT, itu dilakukan secara online melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua data dan berkas yang dibutuhkan untuk penerbitannya. Nah, sertifikat PKRT ini ada wajib kalian miliki sebelum kalian produknya dipasarkan. Nah, jika sertifikat paten merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti tanda daftar merek hakinya, lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil ceknya? Jawabannya sahabat adalah bisa. Jadi saat ini semua legalitas itu bisa dicek secara online ya sahabat, termasuk PKRT juga. Jadi nanti jika sudah terbit sertifikat PKRT kalian, maka nomor izin edarnya itu dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat, https://infohalkes.com.id. Nah, nanti kalian silakan pilih aja mau ceknya by nama kah, nama produk kah, atau nama pendaftar dan lainnya. Silakan kalian masukin aja. Setelah itu kalian klik cari. Nah, nanti ini akan muncul hasilnya seperti ini sahabat. Kalau sudah muncul itu artinya kalian sudah terdaftar izin edar PKRT-nya. Kalian bebas berjualan secara nasional selama 5 tahun dengan izin edar PKRT tersebut. Next pertanyaan, Kamil HC, bisa nggak diberikan contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke sahabat, ya akan kami jelaskan. Kalian bisa cek di layar ya. Ini adalah contoh penerapan nomor izin edar PKRT. Nah, di sini kalian wajib ada nama produk kalian, lalu keterangan umum cara penggunaan, barcode produk, peringatan, kandungan bahan aktif, kemudian lokasi pelabelan, penjelasan lokasi produksi, dan juga berat atau produk kalian. Nah, ini kalian nanti silakan kalian sesuaikan aja dengan produk kalian, lalu kalian bisa contek juga, amati tiru modifikasi dari brand yang sudah terkenal dan kalian gambar sebagaimana untuk inspirasi produk kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem seperti OSS, AHU, dan Kemenkes ini?
Jadi sahabat, mengurus legalitas ini bukan sekedar formalitas ya. Ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, diakui oleh pasar dan terlindungi oleh negara. Karena dengan membayar PNBP itu, usahamu itu akan tercatat secara resmi dan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen maupun mitra bisnis kalian. Nah sahabat, perlu diketahui juga ya, legalitas ini memiliki masa-masa berlaku. Seperti merek dagang haki yang sudah terdaftar itu berlaku selama 10 tahun. Lalu izin edar PKRT ini berlaku selama 5 tahun. Oleh karena itu sahabat, ini adalah investasi jangka panjang. Selain itu, wajib selalu memperbarui dokumen legalitasnya agar bisnis kalian tetap aman, profesional, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah sahabat, jika kamu sudah memiliki legalitas lengkap nih, seperti misalnya PT Perorangan, merek dagang terdaftar di Haki, dan izin edar PKRT, maka peluang produkmu untuk diterima secara eksklusif di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, dan TikTok Shop akan semakin terbuka lebar. Ya, marketplace besar ini hanya menerima brand resmi dengan izin edar yang sah sebagai seller official. Dan sahabat, dengan legalitas yang kuat, bisnismu itu bukan hanya lebih terpercaya, tetapi juga berpeluang menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset secara signifikan, serta membangun brand yang makin dikenal dan bertahan dalam jangka panjang. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari hal sederhana dengan niat yang besar. Racik dulu 5-10 liter parfum mobil rumahan yang aman dan wangi tahan lama. Gunakan fragrance oil yang berkualitas, pelarut yang sesuai, fiksatif untuk ketahanan aroma, dan kombinasi aroma segar yang disukai banyak orang. Fokuslah pada hasil nyata, membuat kabin mobil wangi segar, bau tak sedap hilang, dan suasana berkendara jadi lebih nyaman. Kemas dalam botol spray misalnya 10-500 liter atau 50-100 liter mililiter untuk kemasan gantung dengan label rapi dan nama yang mudah diingat seperti Fresh Drive atau Aromex. Nah, jangan remehkan kemasan ya. Tampilan profesional membuat orang percaya sebelum mencoba. Uji coba dulu ke orang terdekat, pemilik mobil, sopir taksi online, atau komunitas otomotif. Berikan sampel, minta testimoninya, dan ambil foto atau video sebelum dan sesudah penggunaan. Meski diracik dari rumah, tunjukkan nih keseriusan lewat kualitas dan juga konsistensi. Mulai dari lingkaran kecil, lalu kembangkan ke pasar bengkel besar, toko aksesoris, dan juga marketplace besar. Produk parfum mobil yang dibuat dengan hati bisa jadi merek andalan asalkan dijalani dengan penuh komitmen. Usaha parfum, pewangi, dan pengharum mobil bisa kamu mulai dari rumah sendiri, pakai botol atau kemasan gantung sederhana asal bersih dan juga aman. Tapi ingat, jangan sampai produkmu terkesan asal-asalan. Orang mungkin tertarik karena kabin mobil langsung wangi segar setelah sekali semprot, dan yang bikin mereka balik beli adalah kualitas aroma yang konsisten, ketahanan wangi, dan juga kemasan yang profesional. Kalau ingin produkku masuk bengkel, jasa cuci mobil, toko aksesoris, atau dijual lewat reseller, urus legalitas yang lengkap seperti NIB, HK, dan izin dari PKRT itu adalah keharusan. Izin ini bukan cuma formalitas ya, tapi bukti keseriusan dan perlindungan saat bisnismu berkembang. Tanpa izin, produkmu mungkin laku, tapi seperti berkendara tanpa STNK, bisa jalan tapi beresiko dihentikan kapan saja. Bangun bisnis bukan hanya soal cepat laku, tapi soal dipercaya dan juga tahan lama. Jadi sahabat, mulai urus legalitas sekarang dan tunjukkan kamu bukan sekedar penjual parfum mobil, tapi kamu adalah pelaku usaha profesional. Kamu bukan cuma pembuat parfum, pewangi, dan pengharum mobil, kamu bantu banyak orang menciptakan kabin yang wangi, nyaman, dan bebas bau tak sedap. Mulai dari pemilik mobil pribadi, sopir taksi online, bengkel, hingga komunitas otomotif, semua bisa merasakan manfaat dari setiap tetes aroma yang kamu racik. Setiap semprotan atau gantungan aromamu bukan hanya memberi wangi segar, tetapi juga mengubah suasana berkendara jadi lebih menyenangkan. Jika produkmu punya aroma tahan lama, aman, dan kemasan yang menarik, itu sudah jadi nilai jual tinggi. Namun sahabat, untuk melangkah lebih jauh, kamu butuh legalitas. Bayangkan, produkmu digunakan oleh bengkel, salon mobil, showroom, atau direkomendasikan komunitas otomotif, dipajang di rak toko aksesoris, dijual lewat reseller, dan dibanggakan oleh pelanggan setia. Semua itu bisa terwujud asal kamu punya legalitas NIB, HK, dan izin edar PKRT. Jangan terus produksi diam-diam. Produkmu itu punya kualitas dan layak tampil secara resmi. Legalitas bukan sekedar syarat dagang, tapi itu adalah fondasi agar usahamu berkembang makin sukses. Usaha rumahan bisa jadi brand besar asalkan dari awal kamu tertib, serius, dan konsisten membangun kepercayaan dan brand kamu.
Jangan pernah merasa sendiri saat merintis bisnis parfum, pewangi, dan pengharum mobil ini. Setiap aroma yang kamu uji, setiap racikan yang kamu buat dengan takaran pas, sampai setiap botol atau gantungan yang kamu isi dan labeli sendiri, semua itu bukti bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dari nol. Ini bukan sekedar soal membangun kabin mobil wangi dan nyaman, tapi tentang menjadi solusi praktis bagi banyak pemilik mobil yang ingin suasana berkendara selalu menyenangkan. Setiap testimoni, sekecil apapun, itu adalah langkah maju yang pantas dihargai. Jangan remehkan usaha kecil ini, karena dari sinilah kepercayaan itu tumbuh, nama brand terbentuk, dan masa depan sedang dibangun. Bisnis parfum mobilmu punya potensi besar, tapi butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk terus belajar. Kamu sedang menciptakan lebih dari sekedar wangian. Kamu membangun reputasi, memberi manfaat, dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Teruslah melangkah, karena setiap kemasan yang kamu buat hari ini bisa jadi pintu menuju kerjasama dengan bengkel, jasa cuci mobil, reseller aktif, atau jaringan toko otomotif nasional. Siapa tahu suatu hari nanti brand kamu itu jadi andalan pemilik mobil di seluruh Indonesia. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas produk parfum, pewangi, dan pengharum mobil? Atau izin edar PKRT-nya juga kalian bingung urusnya? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, sah, tenang, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja sahabat, gak usah bingung. Kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa sahabat, gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusan izin edar PKRT-nya, pasti terbit tanpa ribet, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya sahabat, langsung hubungi via admin kami, WhatsApp-nya nomornya ada di layar ya, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video untuk penjelasannya. Sahabat, jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana pasti terbit tanpa ribet dengan standar layanan adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan juga resmi sahabat, di mana kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Di sini paketnya kalian all in terima beres tanpa ribet, pasti terbit dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Promonya terbatas ya sahabat. Silakan sahabat, di mana paket ini nanti kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, pemantauan, hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit ya sahabat. Silakan, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi admin kami. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Selain itu juga kami menyediakan layanan seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode BS1, barcode Indonesia, dan juga sertifikat PKRT. Untuk info lengkapnya kalian bisa kepoin aja di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan, dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.